Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan jasmani, rohani, dan selalu diberi kecukupan dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya ingin menampilkan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Alwi. Kenapa saya katakan ini pembelokan sejarah? Karena tidak sesuai dengan sejarah data fakta nyata yang ada. Kita simak dulu pembelokan sejarah dari Habib Alwi ya teman-teman. Tahukah kalian, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ali Kuitang? Dapat dikatakan sosok Habib Ali ini merupakan seorang habaib yang memiliki peran sebagai penentu hari dan waktu proklamasi. Presiden pertama Indonesia, Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaannya, terlebih dahulu menemui Habib Ali. Soekarno meminta pendapat Al-Habib Ali tentang hari dan waktu yang tepat untuk membacakan teks proklamasi. Selain itu, Al-Habib Ali ini juga dikenal sebagai tokoh yang mendorong berdirinya partai politik yang berasaskan Islam pertama kali di Indonesia, yang dikenal dengan Partai Syarikat Islam. Itu semua adalah dusta ya teman-teman. Itu adalah pembelokan sejarah yang sekarang sedang masif dilakukan oleh para habaib Alwi dan dibantu oleh para pengikutnya habaib Alwi atau pecinta para habaib Alwi, yaitu para muhibbinnya habaib Alwi. Jadi sejarah yang benar seperti ini loh teman-teman. Kurang lebih 5 bulan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Dwi Tunggal Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir Soekarno mencari ulama tasawuf yang mempunyai tingkat mukasyafah atau inkisyaf. Bung Karno berhasil menemukan 4 orang ulama tasawuf, yaitu Syekh Musa Sukanegara dari Ciamis, 1 ya. Terus Kiai Haji Abdul Mu'ti dari Madiun, itu 2 ya. Sang Alif atau R Sosro Kartono dari Bandung, itu 3. Dan yang keempat ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Cukir atau dari Jombang. Kesimpulan dari pertemuan Bung Karno dengan keempat ulama tasawuf tersebut adalah tidak lama akan ada berkat rahmat Allah besar turun di Indonesia. Di bulan Ramadan tanggal 9 penanggalan Islam tahun 1364 Hijriah, hari Jumat Legi, bila meleset harus menunggu 300 tahun lagi. Kelak di tanggal 9 Ramadan 1364 bertepatan dengan 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah yang benar. Dan di situ tidak ada yang namanya Habib Ali Kuitang atas tanggal 17 Agustus 1945. Berarti sejarah yang dibuat dalam video tadi, yaitu buatan dari habaib Alwi, itu adalah sejarah palsu. Dan buat para masyarakat, terkhusus seluruh masyarakat Indonesia, jangan percaya dengan statement-statement atau sejarah-sejarah yang dibuat oleh habaib Alwi, karena itu adalah sejarah palsu. Sejarah yang asli itu tidak ada ceritanya Habib Ali Kuitang. Itu tidak ada. Tetapi sekarang mereka dengan mudah dan gampangnya bikin sejarah bahwa Habib Ali Kuitang adalah sosok penting dalam menentukan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Kan anjing itu namanya, itu bajingan tengik namanya kan.
itu sesuatu perbuatan atau perilaku yang bangsat, biadab, dan sangat menjijikkan dari Habaib Ba'alwi. Saya tidak peduli saya dikatakan sebagai pembenci ulama, saya dikatakan sebagai pembenci habaib, saya tidak peduli, dan saya akan mengakui dengan sadar, bahkan dengan bangganya, saya adalah orang yang menjadi pembenci habaib Ba'alwi dan ulama. Tetapi ulamanya itu ulama yang menjadi pendukungnya habaib Ba'alwi. Kenapa? Karena meskipun ulama itu berasal dari bangsa Nusantara, tetapi ulama tersebut mendukung adanya perubahan sejarah yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi. Berarti itu adalah ulama-ulama bajingan tengik, ulama-ulama pengkhianat bangsanya sendiri, ulama-ulama yang sangat-sangatlah tolol, sangat-sangatlah goblok. Karena ikut-ikutan mendukung perusakan sejarah bangsanya sendiri. Kenapa saya sangat membenci para habaib? Karena telah terbukti, banyak buktinya, banyak videonya, bisa dilihat sekarang seperti yang dalam video tadi. Itu adalah salah satu bukti pembelokan sejarah yang ada. Dan saya itu sebenarnya sangat-sangatlah menyayangkan terhadap kepemerintahan Republik ini. Kenapa? Karena seharusnya ini langsung ditangani oleh Menteri Kebudayaan dan Sejarah, Menteri Sejarah dan Kebudayaan, yang sekarang dipegang oleh Fadli Zon. Bagi teman-teman atau para pemirsa yang melihat konten video saya ini, yang punya nomor WA-nya Fadli Zon, tolong komentar di bawah. Saya akan telepon dan saya akan temui secepatnya agar Menteri Sejarah dan Kebudayaan itu secepatnya mengurus pembelokan sejarah yang sedang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi. Ini sangat-sangatlah berbahaya lah teman-teman. Bahayanya di mana? Bahayanya apabila semua sudah meyakini bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah para habaib Ba'alwi, maka para habaib Ba'alwi nanti akan seenak jidatnya mereka hidup di bumi Nusantara ini. Mereka akan berbuat semena-mena di bumi Nusantara ini. Dan itu sudah terbukti bahwa sebelum adanya polemik nasab, banyak banget warga Nusantara yang dirugikan. Seperti para kiai, banyak tuh para kiai yang dipersekusi, dipukulin sampai babak belur. Itu bukan cuma satu atau dua, bos. Itu banyak banget, bos. Itu sebelum kejadian polemik nasab. Dan banyak banget juga para wanita-wanita pribumi Nusantara yang menjadi korban ambisi nafsunya para habaib Ba'alwi. Bukan satu atau dua, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Bisa dicari itu datanya. Sejarah dirubah-rubah, tetapi menterinya santai. Kenapa saya katakan santai? Karena sampai detik ini, menteri yang namanya Fadli Zon itu tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada kerja yang nyata sama sekali. Padahal polemik nasab ini sudah 4 tahunan lah ya kan, kurang lebihnya ya kan. Berarti itu adalah waktu yang sudah sangat cukup lama untuk diketahui gitu loh. Tetapi sampai detik ini Menteri Fadli Zon itu belum ada gerakan sama sekali. Lah ini gimana?